Permata GBKP, pada saat ini kita masih boleh memakai kesempatan dalam hidup kita untuk mengambil bagian dan mempersiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan di PA Permata GBKP di minggu ini. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita adalah sebagai anugerah yang Tuhan berikan untuk dapat kita renungkan, kita imani, dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, pada kesempatan ini, izinkan Roh Allah berkuasa atas diri kita agar melalui tuntunan yang Dia berikan, firman ini berkuasa untuk dapat kita jalankan di dalam kehidupan kita. Kita mempersatukan hati dan pikiran kita, kita datang ke hadirat Tuhan di dalam doa kita. Bapa yang baik, terima kasih atas segala anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, biarlah kiranya Roh Allah yang berkuasa atas diri kami. Izinkan mulut kami, hati kami, dan mampukan hidup kami untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu yang hidup. Inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Permata GBKP saat ini yang menjadi renungan kita. Yang pertama, mari kita membaca dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikian 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Selanjutnya kita akan membaca dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Kami akan bacakan firman ini kepada kita sekalian. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan tema di PA Permata kita di minggu ini adalah love. Saudara-saudara, di dalam memaknai sebuah cinta kasih, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus, kita sudah lebih dahulu menerima anugerah cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita ada sampai saat ini. Kita boleh berinteraksi sampai saat ini. Kita boleh melihat segala ciptaan Tuhan yang ada di bumi ini. Kita boleh beraktivitas, kita boleh bekerja. Kita boleh memiliki mimpi yang indah di dalam kehidupan kita. Kita boleh diberikan kesempatan untuk meraih mimpi yang ada dalam hidup kita. Tentunya saudaraku, itu semua karena kasih Tuhan. Di PA Permata di minggu ini, kita berbicara tentang mengasihi ataupun kasih. Mengasihi adalah sebuah bukti. Dan mengasihi itu adalah hidup yang berdampak dan memberi rasa. Kalau kita berbicara tentang kasih, ini kita berbicara tentang sebuah identitas hidup kita. Orang percaya kepada Tuhan memiliki identitas yang cukup melekat di dalam diri kita adalah kasih. Kasih yang bagaimanakah yang kita miliki? Apakah hanya kasih sebatas ucapan kita? Apakah hanya kasih sebatas tutur kata kita, tanpa ada action di dalam hidup kita? Tapi pada kesempatan ini, kalau kita berbicara kasih, marilah kita berbicara tentang identitas kita sendiri. Mengasihi itu tentu mengalahkan perbuatan-perbuatan yang menyakiti orang lain. Bagaimana jiwa mengasihi yang kita miliki? Tentu menyembuhkan hati yang
tersakiti, hati yang perlu dibantu, hati yang perlu kebenaran, hati yang perlu keadilan, hati yang perlu diperhatikan, dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara tentang sebuah real perbuatan kasih, seberat apakah perbuatan kasih yang harus kita wujudkan dalam hidup kita? Apakah kalau kita berbicara tentang kasih itu berdampak begitu besar dengan pengorbanan yang begitu besar? Perbuatan-perbuatan kasih, saudara-saudaraku, kita diajar agar setiap orang mampu melakukan perbuatan kasih, yaitu sekecil apapun perbuatan kasih kita bisa kita lakukan. Jadi inti ketika kita berbicara tentang kasih ini, jangan kita berpatokan kepada hal yang besar, mengeluarkan materi yang begitu banyak, waktu yang banyak. Tidak hanya sebatas itu, tapi mari kita berbicara tentang kasih yang sangat real dan setiap orang bisa melakukannya. Contoh, senyuman. Ketika kita memberikan senyuman kepada orang lain, ini akan berdampak memberi aura positif kepada orang lain. Apakah berat sekali ketika kita memberikan senyuman? Tentu senyuman itu tidak mengeluarkan modal, tapi mengeluarkan satu aura positif yang bisa kita keluarkan dari senyuman kita kepada orang lain. Saudaraku, itu adalah contoh kecil. Tapi bagaimana kasih itu yang harus kita kejar dan nyatakan di dalam hidup kita, dan kita praktekkan di dalam hidup kita. Mari kita belajar dari firman Tuhan yang menjadi renungan ini. Yang pertama, mari kita gali dari 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7. Kalau kita melihat di dalam firman ini, Paulus memaparkan beberapa poin tentang bagaimana kehidupan orang yang memiliki kasih. Yang pertama Paulus katakan di sini, saudaraku, mari kita garis bawahi tentang kesabaran dan murah hati. Banyak sekali hal yang membuat diri kita tidak sabar. Banyak sekali yang menuntut situasi kehidupan zaman ini, era ini, hidup manusia banyak sekali yang tidak ada ataupun tidak memiliki kesabaran. Karena faktor hidup kita saat ini banyak kali dikejar-kejar oleh situasi, tuntutan pekerjaan. Waktu itu sangat berharga. Manusia sudah hilang kesabaran dalam melakukan apapun. Kehidupan manusia di era ini, kehidupan yang instan. Segala sesuatu cepat, tepat, dan bisa dilakukan dengan konkret. Tapi kesabaran itu tidak boleh lekang dari kehidupan kita. Sebagaimana Paulus melihat keberadaan jemaat Korintus. Tentu ketika hal ini dia ungkapkan sangat realitas sekali, sangat kontekstual sekali, sesuai dengan kebutuhan jemaat Korintus itu sendiri. Ketika kita memiliki kesabaran, tentu kesabaran itu banyak menyelesaikan segala perkara kehidupan manusia. Kesabaran yang dimiliki oleh manusia membuat kita paham dan jeli tentang kehidupan yang layak untuk kita perhatikan dan layak untuk kita pahami. Selain kesabaran, saudaraku, murah hati. Kehidupan kita juga terkadang keegoisan kita. Kita tidak memberi hati kepada orang lain. Kita tidak memiliki empati, rasa simpati siapa juga memiliki. Tapi empati untuk jadi satu hal yang memberikan komitmen dan membuat acuan hidup kita lebih berarti. Terkadang itu terabaikan dalam hidup kita. Murah hati itu adalah tidak terlepas dari panjang sabar yang menyertainya. Kasih itu murah hati. Kasih itu memaafkan. Kasih itu lemah lembut dan lain sebagainya. Itulah yang ditekankan Paulus yang pertama. Selanjutnya, saudaraku, ketika kita melihat apa tuntutan dari kasih itu dan nilai-nilai sebuah kasih itu yang tertanam dari diri kita. Yang kedua yang Paulus maksud di sini adalah paparan tentang tindakan-tindakan apakah yang mencerminkan kasih yang bisa kita nyatakan dalam hidup kita. Ini penting agar pemahaman kita tentang kasih itu tidak berhenti dari konsep, tapi terbukti oleh pemahaman dan perilaku yang nyata. Perbuatan-perbuatan
perbuatan yang bisa kita lakukan, yang mencerminkan hidup kita memiliki kasih adalah melakukan hal-hal yang sopan. Ketika hidup permata ini sopan, tentu orang lain merasa nyaman dan tentram hidup bersama saudara. Sopan itu mencerminkan ada nilai-nilai penghargaan kepada orang lain. Ada nilai-nilai penghargaan yang kita berikan kepada Tuhan. Selain daripada sopan, saudaraku, tidak pernah hidupnya egois. Tidak pernah mencerminkan kehidupan segala sesuatu yang dia lakukan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Orang yang memiliki kasih tidak seperti itu adanya. Hidupnya tidak pemarah. Hidupnya sangat gampang sekali mengampuni dan memaafkan orang lain. Tidak pernah mencari-cari kesalahan orang lain. Hidupnya penuh sukacita karena keadilan adalah satu hal yang dia tanamkan dan wujudkan dalam hidupnya. Kebenaran adalah menjadi identitas hidupnya. Itulah salah satu tindakan yang mencerminkan kasih yang Paulus nyatakan melalui perikop kita, khususnya di ayat 6. Begitu juga kalau kita lihat selanjutnya di ayat 7, saudaraku. Segala sesuatu, artinya ayat 7 ini segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, tanpa terkecuali. Kesabaran kita, kegigihan kita, kesetiaan kita dalam segala sesuatu teruji oleh kasih yang begitu besar, yaitu kasih Allah yang nyata dan terbukti dalam diri kita. Dan kasih Allah itu mencerminkan bahwa kita mengenal Allah yang memiliki kasih, dan sumber kasih itu nyata untuk kita buktikan dalam segala sesuatu. Begitu juga saudara-saudara, kalau kita mengimani ini, berarti kasih bukan sekedar ungkapan perasaan. Dan kasih itu bukan hanya sebagai manipulasi perasaan. Dan kasih itu bukan hanya menunjukkan romantisme, tapi kasih itu adalah segala sesuatu besar adanya, mampu berdiri kokoh dalam perbuatan yang nyata dan berdampak dalam kasih persaudaraan yang kita wujudkan sebagaimana adanya yang dinyatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Orang yang memiliki kasih, dia buktikan dengan hubungannya dengan saudara-saudaranya. Bagaimana mungkin kita mengatakan, aku mengasihi Tuhan, sebagaimana besar kasihnya yang kuterima, aku mengasihi engkau, kita bilang. Sementara saudara kita yang kita lihat dengan mata fisik kita, kita tidak peduli dan tidak mengasihi mereka. Mustahil dong, dan nol besar kita katakan kita percaya dan mengasihi Tuhan, Allah yang tidak kita lihat. Sementara orang yang kita lihat sendiri, kita tidak bisa mengasihinya. Maka Yesus katakan, apabila engkau mengasihi saudaramu yang ada di dalam hidupmu, berarti engkau mengasihi aku, di dalam Matius pasal 25. Jadi ini mengingatkan kita di dalam kehidupan seluruh permata GBKP. Kasih itu love in Jesus. Bagaimana kasih Allah yang dia berikan kepada kita. Jangan sia-siakan permata. Jangan abaikan, tapi respon. Terima, lakukan di dalam hidupmu. Buktikan apakah kamu memiliki kasih kepada saudara-saudaramu, kepada orang tuamu, apalagi kepada Tuhan Allah sebagai sumber kasih yang sejati yang kita miliki di dalam hidup kita. Dan selanjutnya permata, di minggu ini sebagai diskusi kita dalam bentuk question and answer. Artinya bagaimana kita memberikan pertanyaan dan pertanyaan itu membutuhkan jawaban. Ini bisa dilakukan oleh permata dengan pertanyaan 15 dan membutuhkan 15 jawaban ataupun lebih. Mari lakukan ini, mengukur sejauh manakah kita ada bagi teman kita ataupun sahabat kita, dan sahabat kita ada bagi diri kita. Kebersamaan tidak menjamin apakah cinta itu mendarat dalam perbuatan kita, tapi tanya hati kita, sejauh mana hati kita memiliki kasih terhadap saudara-saudara kita yang hidup di dunia ini. Selamat mengikuti
PA Permata di minggu ini. Kiranya Permata GBKP memiliki kasih Allah yang engkau nyatakan sebagai bukti orang yang percaya kepada Tuhan. Nyatakan dan memberikan tekad dan komitmen yang lebih besar yang bisa dibuktikan oleh Permata GBKP dimanapun berada pada saat ini. Selamat mengikuti PA Permata. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Biarlah kiranya firman Tuhan ini mengajar kami semuanya, agar seluruh Permata GBKP menjadi pelaku kasih di dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.